Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desria Pratiwi atas waktu yang diberikan kepada kami untuk membawakan materi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik dalam sistem informasi akuntansi, yaitu flowchart. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nurmalia Azahra. Dan saya Nindya Rizky Kinanti. Dan saya Razanatul Khalifah. Baik, pertama, mari mulai dengan definisi flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau alur kerja dari suatu proses atau algoritma. Setiap langkah dalam flowchart diwakili oleh simbol-simbol khusus yang menunjukkan tindakan, keputusan, dan aliran data dalam suatu proses. Simbol-simbol ini dihubungkan oleh garis-garis yang menunjukkan urutan langkah-langkah tersebut. Fungsi flowchart. Flowchart memberikan kita sebuah cara yang sangat efektif untuk memahami sebuah proses dari awal hingga akhir. Dengan visualisasi yang jelas dan terstruktur, kita bisa melihat setiap langkah yang terjadi secara berurutan, sehingga memudahkan kita untuk mengikuti alur proses tersebut. Dengan menampilkan urutan langkah secara grafis, flowchart memudahkan pemahaman, terutama bagi yang tidak familiar dengan teknis proses tersebut. Mari kita lihat beberapa simbol dasar yang sering ditemui dalam diagram alir. Simbol-simbol flowchart ini memainkan peran penting dalam memvisualisasikan berbagai proses, baik yang terkait dengan aliran dokumen, data, maupun langkah-langkah pemrosesan. Setiap simbol memiliki makna dan fungsi yang berbeda yang membantu kita memahami alur proses dengan lebih mudah dan jelas. Simbol-simbol input atau output. 1. Dokumen. Simbol ini menggambarkan bahwa sebuah dokumen atau laporan dihasilkan baik secara fisik atau digital. 2. Dokumen rangkap. Digunakan untuk menggambarkan dokumen yang dicetak dalam beberapa salinan dengan nomor dokumen di bagian depannya. 3. Input atau output, jurnal atau buku besar. Simbol ini menggambarkan media input atau output yang digunakan dalam pengolahan data, seperti jurnal atau buku besar. 4. Tampilan. Menunjukkan bahwa informasi ditampilkan melalui alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer. 5. Pemasukan data online. Menunjukkan bahwa data dimasukkan secara online melalui terminal CRT atau komputer. 6. Terminal CRT, komputer pribadi. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan input dan output yang digunakan komputer pribadi atau terminal CRT. Simbol-simbol pemrosesan. 1. Pemrosesan komputer. Simbol ini menunjukkan bahwa pemrosesan dilakukan oleh komputer, seperti pengolahan data secara otomatis. 2. Kegiatan manual. Menunjukkan bahwa suatu kegiatan dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer atau mesin otomatis. 3. Kegiatan campur sari. Menggambarkan bahwa pemrosesan dilakukan menggunakan alat selain komputer. 4. Kegiatan pemasukan data offline. Menunjukkan bahwa data dimasukkan ke dalam sistem secara manual menggunakan alat tertentu, seperti kasir atau entry data ke DIX. 5. DIX bermagnet. Simbol ini digunakan untuk menyimbolkan data yang disimpan dalam DIX bermagnet. Seringkali digunakan untuk menyimpan file induk atau master file. 6. Pita bermagnet. Data disimpan dalam pita bermagnet. Biasanya digunakan untuk penyimpanan data besar atau arsip. 7. Disket bermagnet. Simbol ini mewakili data yang disimpan pada disket. 8. Penyimpanan online. Menunjukkan data yang disimpan sementara dalam file online pada media dengan akses langsung seperti disket. 9. Arsip. Arsip digunakan untuk menyimpan dokumen secara manual. Huruf-huruf di dalam simbol ini digunakan untuk menunjukkan cara pengurutan arsip.
Simbol-simbol arus dan simbol lain-lain. 1. Arus dokumen atau pemrosesan. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan aliran dokumen atau pemrosesan dalam sebuah proses. Garis panah yang digunakan biasanya menunjukkan arah dari satu langkah ke langkah berikutnya, baik ke kanan ataupun ke bawah. 2. Arus data atau informasi. Menggambarkan arus data atau informasi yang seringkali digunakan untuk menunjukkan pemindahan data dari satu dokumen ke dokumen lainnya. 3. Hubungan komunikasi. Menunjukkan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui saluran komunikasi. 4. Penghubung dalam sebuah halaman. Digunakan untuk menyederhanakan diagram alir dengan menghubungkan bagian yang sama di dalam halaman yang sama, agar tidak ada garis yang terlalu panjang dan membingungkan. 5. Penghubung pada halaman yang berbeda. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan bagian diagram yang berada di halaman yang berbeda. 6. Arus barang. Digunakan untuk menggambarkan perpindahan fisik barang dalam sebuah proses, seperti barang-barang dalam sebuah proses manufaktur atau pengolahan. 7. Terminal. Simbol terminal digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir dari sebuah proses. Bisa juga digunakan untuk menggambarkan titik henti sementara dalam proses atau untuk menunjukkan pihak eksternal yang terlibat. 8. Keputusan. Simbol ini menunjukkan titik dalam sebuah proses di mana keputusan harus dibuat, yang dapat menyebabkan proses bercabang menjadi beberapa alternatif jalur. 9. Anotasi. Digunakan untuk menambahkan catatan atau keterangan tambahan pada sebuah simbol atau langkah dalam flowchart untuk memberikan klarifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya manfaat dari flowchart. Yang pertama itu ada memudahkan pemahaman proses. Flowchart membantu kita memahami proses yang rumit dengan cara yang lebih sederhana. Dengan gambar dan simbol, kita bisa langsung melihat urutan langkah-langkah yang perlu diambil sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Lalu yang kedua, meningkatkan komunikasi. Flowchart membuat komunikasi dalam tim jadi lebih jelas. Semua orang bisa melihat proses yang sama, jadi tidak ada yang salah paham tentang tugas atau tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang ketiga, memudahkan identifikasi masalah. Dengan flowchart, kita bisa melihat proses dari awal sampai akhir. Ini memudahkan kita menemukan masalah atau hambatan yang mungkin terlewat jika hanya dijelaskan dengan teks biasa. Kemudian yang keempat, sebagai dokumentasi proses. Flowchart juga berguna untuk mendokumentasikan alur kerja suatu proses. Dengan adanya visualisasi ini, kita bisa menyimpan informasi penting yang akan tetap ada walaupun ada perubahan anggota tim. Lalu yang terakhir, membantu perbaikan proses. Flowchart memudahkan kita untuk mengevaluasi dan menganalisis proses yang ada. Dari sini, kita bisa menemukan langkah-langkah yang bisa diperbaiki atau dioptimalkan agar lebih efisien. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Lalu kemudian di sini ada jenis-jenis dari flowchart. Yang pertama itu ada dokumen flowchart. Ini menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada sistem flowcharts, menggambarkan hubungan antara input pemrosesan dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Kemudian ada program flowcharts yang menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Kemudian ada computer configuration charts, menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Lalu yang terakhir ada structure charts, yang merancang program komputer yang menggunakan pendekatan modul. Lalu, dari jenis-jenis tersebut, kami memilih dua jenis yang akan kami jelaskan. Salah satunya, Computer Configuration Chart. Bagan ini digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Dalam kaitannya dengan penyusunan sistem informasi akuntansi, terutama sistem yang berbasis komputer, bagan ini akan memberikan manfaat untuk merancang konfigurasi atau komponen perangkat keras yang
rekomendasi dan akan digunakan oleh perusahaan. Contoh bagan konfigurasi komputer ini dapat dilihat di gambar pada layar. Dari penjelasan bagan tersebut diperoleh yang pertama ada disk magnetis penyimpan. Ini merupakan perangkat penyimpanan utama, kemungkinan besar digunakan untuk menyimpan data keuangan, transaksi, dan informasi lain yang penting untuk akuntansi. Dalam SIA, penyimpanan yang besar dan dapat diakses dengan cepat ini penting untuk menyimpan data akuntansi seperti jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Lalu tahap selanjutnya ada pemroses utama. Pemroses utama bertanggung jawab untuk mengolah data yang diterima dari berbagai sumber, termasuk dari perangkat penyimpanan, komputer personal, dan terminal penjualan. Dalam konteks SIA, CPU akan mengolah transaksi melalui kalkulasi akuntansi dan menjalankan aplikasi perangkat lunak akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian, setelah pemroses utama, kita terdapat 3 output, yaitu melalui printer, yang digunakan untuk mencetak laporan keuangan, faktur, laporan penjualan, dan dokumen-dokumen akuntansi lainnya. Pengguna di komputer, personal, atau terminal penjualan bisa mengirim perintah cetak ke printer ini melalui pemroses utama. Lalu, jika melalui komputer personal, komputer ini dapat digunakan oleh staf akuntansi untuk mengakses data yang disimpan, mengolah transaksi, dan membuat laporan keuangan. Data yang diolah akan diinput dari komputer, personal dikirim ke pemroses utama untuk pengolahan lebih lanjut atau penyimpanan. Kemudian, ketika dari terminal penjualan. Terminal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Dalam SIA, informasi dari terminal penjualan ini penting untuk pencatatan penjualan secara real-time. Data dari terminal penjualan dikirim ke pemroses utama untuk diolah dan disimpan dalam sistem akuntansi. Secara keseluruhan, konfigurasi ini menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat seperti penyimpanan, pemroses utama, printer, komputer personal, dan terminal penjualan terhubung satu sama lain dalam satu sistem informasi akuntansi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data yang relevan. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua yaitu yang kami pilih structure chart atau bagan struktur. Di mana bagan ini digunakan untuk menggambarkan alur logika atau proses dalam sistem. Bagan ini memperlihatkan proses yang terkait dengan memutakhirkan file induk yang ada di gambar. Proses ini berfungsi untuk memperbarui atau mengelola file induk dalam sebuah sistem data. Di bagian paling atas, kita bisa melihat proses utama yaitu memutakhirkan file induk yang terbagi ke dalam beberapa langkah yang lebih rinci di bawahnya. Yang pertama adalah proses mengurutkan transaksi. Ini data transaksi diatur atau diurutkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti tanggal atau jenis transaksi agar lebih mudah diproses. Dengan mengurutkan transaksi ini, kita memastikan data lebih terstruktur dan siap untuk diproses lebih lanjut. Setelah transaksi diurutkan, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuka file induk. Pada tahap ini, file induk dibuka agar data yang ada di dalamnya bisa diakses dan diolah. Di sini ada subproses memanggil data, yang berarti sistem mengambil data yang ada di dalam file induk untuk diproses di tahap selanjutnya. Kemudian ada memproses data yang ketiga. Di tahap ini, data yang sudah diambil dari file induk akan diolah atau diproses berdasarkan transaksi yang sudah diurutkan sebelumnya. Proses ini mencakup berbagai manipulasi data, seperti perhitungan atau perubahan informasi sesuai kebutuhan. Pada tahap ini juga terdapat subproses, yaitu memutakhirkan data, yaitu saat sistem memperbarui data lama dengan data baru yang sesuai dengan hasil pemrosesan. Lalu yang keempat, setelah semua data diproses, langkah berikutnya yaitu menutup file induk. Nah, tahap tersebut merupakan tahapan terakhir di mana file induk ini ditutup kembali setelah semua perubahan disimpan. Di sini
ini ada subproses yaitu merekam data final, di mana hasil akhir dari proses pemutakhiran data disimpan secara permanen sebagai data final, sehingga file induk sudah terupdate dengan baik. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan, bagian ini memperlihatkan proses yang terstruktur, mulai dari pengurutan transaksi hingga penutupan file induk dan penyimpanan data final. Dengan mengikuti alur ini, kita memastikan bahwa setiap data yang ada di dalam sistem dikelola dengan baik, mulai dari pengolahannya sampai dengan penyimpanannya. Next. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai flowchart. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.